Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Husaini dengan NIM 20124103. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang Haisanur Risalah Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Risalah yang beliau bawa dikenal sebagai Haisanur Risalah atau cahaya risalah penuh kebaikan. Bukan sekedar ajaran agama, melainkan panduan hidup yang menyeluruh, mengintegrasikan spiritualitas, moral, keadilan sosial, dan kebijaksanaan lingkungan. Di tengah kegelapan zaman jahiliyah, di mana kebodohan, diskriminasi, dan kekerasan merajalela, Nabi Muhammad SAW hadir sebagai pembawa cahaya yang mengubah wajah peradaban manusia. Risalah beliau menjadi fondasi bagi masyarakat yang beradab, egaliter, dan berlandaskan kasih sayang. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berawal dari kata khair atau kebaikan dan nur, cahaya, dan risalah atau pesan misi. Secara holistik, Haisanur Risalah adalah cahaya kebenaran yang memadukan nilai-nilai spiritualitas, moral, dan sosial untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Risalah ini tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, dari urusan pribadi hingga tata kelola masyarakat. Dimensi utama risalah yaitu akhlak mulia sebagai identitas. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Haisanur Risalah mengajarkan kejujuran atau syidik, amanah, kasih sayang, dan kesabaran sebagai pilar karakter muslim. Keadilan sosial sebagai prinsip. Risalah Nabi menghancurkan sistem diskriminasi jahiliyah seperti perbudakan dan penindasan terhadap perempuan. Lalu, akhlak mulia sebagai identitas. Haisanur Risalah bersifat universal, sebagaimana firman Allah, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu yang terakhir, tauhid sebagai fondasi. Ajaran utama risalah Nabi Muhammad SAW adalah penegasan keesaan Allah berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Tauhid menjadi landasan segala tindakan dari ibadah hingga interaksi sosial. Lalu di sini ada prinsip dasar Haisanur Risalah. Yang pertama adalah kesetaraan derajat manusia. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, tapi tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Sabda beliau, tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Prinsip ini diwujudkan dalam Piagam Madinah yang menjamin hak-hak semua komunitas Muslim, Yahudi, dan untuk hidup damai. Yang kedua, kasih sayang universal atau rahmatan lil alamin. Haisanur Risalah mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi. Prinsip ini tercermin dalam sikap Nabi yang melarang penyiksaan hewan dan merusak lingkungan. Lalu
Yang ketiga, keadilan dalam setiap aspek. Keadilan menjadi pros utama risalah Nabi, baik dalam hukum ekonomi maupun politik. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menolak praktik riba, memerangi korupsi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Saat seorang wanita bangsawan mencuri, Nabi menegaskan bahwa demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini menekankan kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berdasarkan surat Quran surat Ali Imran ayat 110. Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal ini dengan tegas, menentang praktik jahiliyah seperti pembunuhan bayi, perempuan, sambil tetap menggunakan pendekatan bijaksana dan edukatif. Lalu, relevansi Hasanur Risalah di era modern, krisis identitas dan spiritualitas. Era digital memicu kehilangan makna hidup akibat materialisme dan individualisme. Hasanur Risalah menegaskan tauhid sebagai pondasi identitas dan tujuan hidup sejati, serta sebagai penangkal budaya hedonisme. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu ketimpangan ekonomi global. Menurut Oxfam tahun 2023, 1% orang terkaya menguasai 2/3 kekayaan di dunia. Hasanur Risalah menawarkan solusi berkeadilan melalui zakat, wakaf, dan larangan riba. Di Indonesia, wakaf produktif berkontribusi membangun sekolah, rumah sakit, dan UMKM, mencerminkan prinsip ekonomi Islam. Bukanlah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu degradasi lingkungan. Perubahan iklim dan polusi adalah ancaman nyata. Hasanur Risalah mengajarkan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Melarang eksploitasi berlebihan, bahkan terhadap air yang melimpah. Konsep hima Nabi menjadi inspirasi konservasi lingkungan di masa kini. Janganlah kalian menyia-nyiakan air, meski berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu, etika bermedia sosial. Maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying di dunia maya bertentangan dengan ajaran Nabi tentang menjaga lisan. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hasanur Risalah mengajarkan al-manah, kejujuran, dan al-haya atau rasa malu sebagai etika berkomunikasi di media sosial. Lalu, kesimpulan. Hasanur Risalah Nabi Muhammad SAW adalah warisan abadi yang tidak pernah lekang. Sebagai cahaya yang memancar dari wahyu ilahi, risalah ini membuktikan kemampuannya mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban gemilang yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari krisis moral, ketimpangan ekonomi, hingga kerusakan lingkungan, ajaran Nabi tetap menjadi kompas yang menuntun manusia menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.